Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya apa kabar? Baik ya semua ya. Mungkin sebelum memulai pelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin pemimpin kelasnya bisa langsung dipimpin aja berdoa. Ya, baik. Mungkin pertama-tama sebelum kita memulai pelajaran, saya mau ngabsen terlebih dahulu. Dari sini siapa aja yang nggak hadir? Oke. Terima kasih yang sudah mengkonfirmasi kehadiran. Jangan sampai ada yang berbohong soal kehadiran. Ketika memang teman-temannya ada yang masih di luar kelas, boleh suruh masuk langsung ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran geografi pada materi desa dan kota kali ini. Baik, untuk pertama-tama mungkin teman-teman kita akan belajar desa dan kota. Nah, untuk memulai pelajaran pertama kali ini, teman-teman tahu gak apa sih desa dan kota itu? Ada yang tinggal di desa di sini? Nah, apa tuh desa tuh? Oke, terima kasih jawabannya. Terus ada yang tinggal di kota atau pernah tinggal di kota di kelas ini? Ada? Oh ada, silahkan dijawab. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah bisa mendeskripsikan atau memvisualisasikan sesederhana mungkin apa itu desa dan kota ya. Mungkin kita akan masuk ke klasifikasinya, apa sih desa tersebut dan apa sih kota tersebut. Oke, kita masuk. Bentar. Nah, pertama itu ada ciri dan potensi desa. Pertama-tama kita belajar dari ciri-ciri ya. Untuk mengetahui ini wilayah tersebut adalah desa ataupun kota, kita harus terlebih dahulu tahu bahwasannya ciri-ciri desa itu apa aja sih. Nah, pertama itu ada lahan dan penduduk. Lahan di desa itu biasanya lebih luas dan masih banyak atau belum dimanfaatkan, dan penduduknya lebih sedikit dibanding kota, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu lapangan pekerjaan, di mana mayoritas penduduk yang ada di desa bekerja di sektor pertanian karena memang masih memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong di desa-desa tersebut. Untuk ketiga itu pada aspek hubungan sosial, di mana di desa ini kekerabatan dan kekeluargaannya masih erat, seperti budaya gotong royong. Mungkin teman-teman tahu ya, di desa itu ketika tetangga kalian ada yang ingin membangun rumah pun, nanti tetangga-tetangga lainnya banyak yang ingin membantu atau banyak yang berkenan untuk membantu si yang ingin membangun rumah tersebut. Nah, yang keempat itu dari aspek tradisi. Masyarakat di desa itu masih memegang teguh tradisi sebagai pedoman hidup, di mana mereka masih mempertahankan budaya dan juga nilai-nilainya gitu. Bisa dinilai itu ketika memang desa tersebut masih desa-desa yang tertutup, bahkan tidak menerima pembaruan atau kemajuan dari daerah-daerah luar dari desa tersebut. Nah, kita masuk ke potensi desa di ciri-ciri potensinya. Yang pertama itu ada sumber daya alam, di mana lokasi yang luas, terus tanah yang masih subur, iklim yang cukup baik, sumber daya hewani dan nabati yang cukup beragam, itu merupakan potensi yang sangat penting bagi desa gitu. Karena di desa tersebut merupakan pengelola sumber daya mentah, nanti akan diekspor ke kota-kota yang membutuhkan. Nah, untuk yang kedua itu dari sumber daya manusianya, di mana dari jumlah penduduk yang dikit masih terjaga nilai-nilai dan budaya-budaya dari desa-desa tersebut. Lalu yang kedua itu ada pendidikan, di mana pendidikan di desa ini masih bersifat kebudayaan, kesehatan. Lalu terakhir itu dari aspek gotong royong yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, yang ketiga itu kelembagaan. Pemerintah desa, lembaga sosial, organisasi partai, dan lembaga ekonomi, dan organisasi-organisasi yang dibentuk di desa tersebut gitu. Yang terakhir itu ada prasarana dan sarana, di mana transportasi, komunikasi, air bersih, irigasi, kesehatan, dan pendidikan. Mungkin kalau dalam transportasi dan komunikasi di desa ini masih cukup terbatas ya, tapi ketika air bersih, irigasi, kesehatan, dan pendidikan ini di desa ini cukup baik, seperti itu. Nah, lanjut kita klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya, di mana di sini kita ada 3 klasifikasi desa, teman-teman. Pertama itu desa swadaya, di mana desa swadaya ini masih adalah desa yang paling tradisional atau yang masih bergantung pada alam. Adat istiadatnya masih kuat, administrasinya kurang baik karena memang belum mengenal sistem administrasi. Nah, untuk yang kedua itu ada desa swakarya. Desa swakarya merupakan peralihan dari desa swadaya ke desa swasembada, di mana ciri khas dari desa ini adalah mata pencariannya sudah mulai beragam,
adatnya sudah mulai longgar, tapi tetap masih beberapa masyarakatnya memegang adat dan istiadat di daerah tersebut. Yang ketiga itu administrasinya sudah berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang sudah cukup maju, teman-teman. Di mana penduduk bekerja di sektor jasa dan perdagangan. Jadi, ketika desa ini bisa dikatakan maju adalah desa ini bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan maju. Bahan mentah menjadi bahan jadi. Seperti itu. Baru diekspor ke kota tersebut, tidak mengekspor bahan mentah begitu saja. Nah, untuk administrasi dan lembaganya sudah berjalan dengan baik karena memang sudah mengenal administrasi dan birokrasi. Lalu sarana dan prasarananya sudah cukup lengkap. Nah, itu yang ada di klasifikasi 3 desa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin teman-teman. Oke, kalau emang nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa, di mana teman-teman bisa mengetahui pola keruangan yang ada di desa berdasarkan penggunaan lahan di desa tersebut. Yang pertama ini ada berdasarkan kegiatan ekonominya, di mana di sini diklasifikasikan menjadi 9. Ada yang pertama desa pesisir atau nelayan (DNL). Jadi fokus mata pencariannya itu pada perikanan. Yang kedua itu ada desa persawahan atau DPS, bergantung pada usaha persawahan. Yang ketiga itu ada desa perladangan (DPL) yang bergantung pada pertanian ladang. Yang keempat itu ada desa perkebunan yang fokusnya pada perkebunan. Jadi teman-teman bisa baca aja ketika desa tersebut dijulukan sebagai misal desa perdagangan, pasti pusat ekonominya itu atau fokus ekonominya itu ke yang dinamakan tersebut. Oke, kita lanjut. Ada berdasarkan pola ruang dan persebaran. Nah, yang pertama itu ada menyebar, rumah petani berjauhan. Ada yang memanjang sepanjang jalan atau sungai, jadi mengikuti jalan atau mengikuti sungai. Yang ketiga itu ada yang berkumpul, rumah-rumah berkumpul dalam satu kampung. Jadi titiknya itu mereka berkumpul rada jauh terus ada kumpul-kumpul lagi seperti itu. Nah, yang keempat itu melingkar, mengelilingi jalan atau lahan di belakang seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan letak geografis, di mana yang pertama itu ada desa pedalaman. Ciri-cirinya ini terpencil dan jauh dari kota, suasananya masih tenang dan alami. Mungkin desa-desa pedalaman seperti ini cocok untuk dijadikan tempat-tempat pariwisata orang-orang kota seperti itu. Ketika orang-orang kota itu suntuk ataupun boring dengan suasana kota, mereka biasanya mencari wisata-wisata yang suasananya masih tenang dan alami. Nah, yang kedua itu ada desa pegunungan. Tentunya pasti ada berada di daerah pegunungan, kehidupannya pun bergotong royong. Yang ketiga itu desa dataran tinggi, berada di dataran tinggi. Mungkin teman-teman sebelum materi ini sudah paham ya perbedaan pegunungan dan dataran tinggi seperti itu? Atau belum paham terkait dataran tinggi dan pegunungan? Maaf ya teman-teman, bentar ini ada gangguan sebentar. Jangan berisik dulu. Sorry bang. Oke, kita lanjut lagi. Maaf ya teman-teman. Yang selanjutnya itu ada desa dataran rendah, di mana terletaknya itu di dataran rendah dan fokus pada pertanian. Dan yang terakhir itu ada desa pesisir atau pantai, ini berada di pinggir pantai seperti itu. Dan fokus ekonominya itu berada pada aktivitas perikanan atau nelayan seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan terkait desa atau teman-teman sudah paham? Jadi gimana teman-teman, udah ada yang bisa mendeskripsiin apa itu desa? Oke, terima kasih. Sebentar, saya masih ada yang ingin disiapkan terlebih dahulu. Oke, dilanjut lagi. Gimana tadi? Gimana? Ada yang bisa deskripsiin? Nah, boleh dijawab, silakan. Oke. Yakin sama jawabannya? Kenapa bisa jawab seperti itu alasannya? Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut lagi ya. Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada kita lanjut lagi. Sebentar. Nah, selanjutnya ada ciri kota gitu teman-teman dan masyarakatnya. Dimana pertama ada ciri fisik. Kota dilengkapi dengan sarana perekonomian seperti pasar dan supermarket, serta fasilitas publik seperti alun-alun, tempat rekreasi, olahraga, dan gedung-gedung pemerintahan. Nah, jadi dari ciri fisik ini kita dapat membedakan itu biasanya kota itu
menjadi tempat-tempat pusat-pusat perekonomian itu. Jadi ada gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung perekonomian atau tempat rekreasi perkotaan, lalu juga pusat perekonomian seperti pasar dan supermarket. Nah, untuk ciri sosialnya ini, yang pertama, masyarakat kota itu bersifat heterogen karena memang latar belakang mereka yang cukup berbeda, yang menyebabkan masyarakat di satu kota tersebut bersifat heterogen, lalu individualistis dan materialistis. Jadi mereka mengedepankan diri mereka sendiri atau berjalan secara pragmatis, teman-teman, seperti itu. Nah, yang kedua itu mata pencariannya dominan di sektor agraris atau pelayanan ataupun jasa. Nah, yang ketiga hubungan sosialnya cenderung bersifat formal dan semakin renggang dengan kesenjangan sosial yang signifikan antara golongan kaya dan miskin. Mungkin teman-teman dapat melihat ada di mana kawasan perkotaan gedung-gedung, nah di belakangnya itu ada pemukiman-pemukiman kumuh. Nah, itu yang menunjukkan kesenjangan antara masyarakat kaya dan golongan miskin. Nah, yang terakhir itu norma agamanya kurang ketat dan pandangan hidup lebih rasional, di mana masyarakat di kota ini lebih mengedepankan rasionalitas mereka. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk pola keruangan kota sendiri, di mana kota ini terbagi menjadi 4, teman-teman. Pertama itu ada keruangan sentralisasi, di mana aktivitas kota itu berpusat di suatu wilayah utama. Jadi pusat perekonomian, pusat pemerintahan itu berpusat di satu wilayah yang utama. Nah, yang kedua itu ada desentralisasi. Nah, ini tuh kebalikan dari sentralisasi, teman-teman. Aktivitasnya menyebar menjauhi pusat kota. Jadi supaya biasanya ini ketika sentralisasi ini kekurangannya adalah nanti pertumbuhan penduduk itu memusat di satu daerah, jadi tidak merata, dan akhirnya muncullah desentralisasi ini untuk penyebaran urbanisasi masyarakat itu menjadi merata seperti itu. Nah, untuk nukleasi ini polanya mirip seperti sentralisasi tapi dalam skala yang lebih kecil seperti itu. Jadi kurang lebih sama tapi skalanya aja yang membedakan dengan sentralisasi. Nah, yang terakhir itu ada segresi, di mana persebaran kota ini berdasarkan perbedaan sosial, ekonomi dan budaya. Jadi teman-teman bisa membedakan keruangannya itu berdasarkan kondisi sosialnya, kondisi ekonomi ataupun kondisi budaya. Nah, selanjutnya itu ada struktur keruangan kota, di mana di sini saya menggunakan teori konsentris, di mana teori ini membagi menjadi 5 zona. Yang pertama itu ada desa pusat kegiatan atau CBD. Teman-teman tahu CBD? Mungkin yang viral di TikTok kemarin. Ada yang tahu? Oke, ketika memang ada yang tahu. Di mana pusat sosial, ekonomi, budaya dan politik itu ada di daerah ini dan memiliki aksesibilitas yang tinggi karena memang banyak masyarakat yang mengakses ke daerah tersebut gitu loh. Nah, yang kedua itu ada zona peralihan, dihuni oleh penduduk berpenghasilan rendah dan migran, seringkali berkembang menjadi kawasan kumuh. Seperti yang tadi saya bilang, teman-teman, biasanya nanti ketika ada pusat CBD, nggak jauh dari daerah tersebut pasti nanti ada zona-zona peralihan seperti itu. Yang ketiga itu ada daerah tempat tinggal para pekerja, di mana perumahannya lebih baik dan teratur, dihuni oleh teori ketinggian bangunan, dikemukakan oleh Bergel. Teori ini menekankan pentingnya ketinggian bangunan dalam penggunaan lahan kota. Teori ini menganggap bahwa ketinggian harus diperhatikan agar hak setiap orang untuk mendapatkan sinar matahari dan ruang terbuka tidak terabaikan, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada teori sektor, teman-teman. Oh, mungkin tadi yang teori ketinggian itu di sini ya, teman-teman. Tadi ada di sebelah itu, seperti itu. Untuk teori sektor ini dikembangkan oleh Yot. Teori ini membagi kota menjadi 5 zona berdasarkan fungsi yang tadi saya sebutkan. Mungkin ada zona pusat kota, zona grosir dan manufakturingan, jadi area industri kecil dan perdagangan, zona pemukiman kelas rendah, zona pemukiman kelas menengah, dan zona pemukiman kelas tinggi. Seperti itu, teman-teman. Ini berdasarkan ekonomi. Lalu yang keempat itu ada teori inti ganda, teman-teman, atau multiple nuclei, dikembangkan oleh Harris dan Ullman. Teori ini menyatakan bahwa kota itu memiliki beberapa pusat kegiatan, tidak hanya satu. Ini menciptakan beberapa inti kota yang beragam seperti kawasan industri, pusat niaga, perumahan, sosial, dan budaya, seperti itu. Nah, kita masuk nih, pentingnya perencanaan ruang kota tuh apa sih, teman-teman? Nah, kita belajar pentingnya perencanaan ruang kota itu sebagai pusat kegiatan memerlukan perencanaan ruang yang cermat untuk menghindari masalah di masa depan. Jadi pentingnya perencanaan ini adalah kita memikirkan masa depan. Jadi kita harus bisa visioner. Apa saja masalah-masalah yang akan datang di masa depan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan itu meliputi pertama, aspek sosial, demografi dari masyarakatnya. Apakah nanti ke depan pertumbuhan penduduk itu bakal memusat di daerah tersebut. Dari budayanya, apakah nanti bakal ada asimilasi budaya atau akulturasi budaya. Yang ketiga dari pendidikan, bagaimana pendidikan ini berkembang di daerah tersebut. Yang keempat itu ada agama, bagaimana masyarakat tersebut dapat
eh, kebebasan dalam memeluk agama, yang terakhir itu ada struktur sosial, di mana supaya tidak lebih jauh kesenjangan sosialnya teman-teman. Yang kedua itu ada aspek ekonomi, dari pendapatan, produksi, dan perdagangan. Nah, jadi nanti perencanaan itu menentukan berapa pendapatan yang harus dicapai di masa depan, berapa produksi yang harus dicapai di masa depan, dan apa saja perdagangan yang akan didagangkan di masa depan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu aspek fisik teman-teman, kondisi geografis, relief, dan tanah. Jadi teman-teman harus bisa menentukan ketika kondisi geografis seperti ini di masa depan harus seperti apa memanfaatkannya, dari reliefnya, dari tanahnya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin materinya cukup sekian teman-teman dari teman-teman terkait kota. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti? Gimana teman-teman? Oke, jika memang mengerti, mungkin sebelum saya menyimpulkan, teman-teman harus dapat menyimpulkan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa tahu apa sih bedanya desa dan kota. Di sini ada yang bisa jawab secara tadi, dari mulai ciri, potensi dari masyarakatnya, seperti itu. Ada yang bisa jawab? Silakan kalau ada yang bisa. Oke. Lalu terus, kenapa kamu bisa jawab seperti itu? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk pertemuan kali ini, karena memang kita keterbatasan waktu. Nanti ketika memang ada yang ingin ditanyakan di luar kelas, boleh teman-teman bisa menjawab Bapak langsung, secara langsung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.